1. Asas legalitas dalam hukum pidana berarti, A. Hukum pidana berlaku di wilayah tempat terjadinya perbuatan pidana. B. Tidak ada perbuatan yang dapat dihukum tanpa dasar hukum yang jelas. C. Hukum pidana hanya berlaku untuk warga negara tertentu. D. Setiap perbuatan pidana harus mendapatkan izin dari pengadilan. E. Hukum pidana bersifat fleksibel dan dapat diterapkan sesuai kebutuhan. Asas legalitas berarti bahwa suatu perbuatan hanya dapat dihukum jika ada undang-undang yang mengaturnya. Ini melindungi masyarakat dari hukuman yang sewenang-wenang karena tidak adanya dasar hukum yang jelas. 2. Dalam asas teritorialitas, hukum pidana suatu negara berlaku untuk A. Semua perbuatan pidana yang dilakukan oleh warganya di luar negeri. B. Perbuatan pidana yang diatur oleh hukum adat setempat. C. Perbuatan pidana yang melibatkan kepentingan internasional. D. Semua perbuatan pidana di dunia. E. Perbuatan pidana yang terjadi di wilayah negara tersebut. Asas teritorialitas menekankan bahwa hukum pidana suatu negara hanya berlaku untuk perbuatan yang dilakukan dalam wilayah kedaulatan negara tersebut, termasuk wilayah darat, laut, dan udara yang diakui secara hukum internasional. 3. Asas personalitas dalam hukum pidana mengatur bahwa A. Hukum pidana suatu negara berlaku untuk semua perbuatan pidana di seluruh dunia. B. Warga negara yang melakukan tindak pidana di luar negeri tetap dapat dihukum sesuai hukum negaranya. C. Perbuatan pidana hanya dapat dihukum jika terjadi di wilayah kedaulatan negara. D. Hukuman pidana dapat dijatuhkan tanpa mempertimbangkan kewarganegaraan pelaku. E. Hukum pidana hanya berlaku untuk warga negara asing. Asas personalitas menegaskan bahwa hukum pidana suatu negara tetap berlaku bagi warga negaranya, meskipun tindak pidana dilakukan di luar negeri. Hal ini bertujuan untuk melindungi kepentingan negara terhadap tindakan yang dilakukan oleh warganya di luar negeri. 4. Dalam hukum pidana Indonesia, asas legalitas memiliki arti bahwa A. Hukum pidana hanya berlaku untuk warga negara Indonesia. B. Tidak ada perbuatan yang dapat dihukum tanpa adanya undang-undang yang mengaturnya. C. Pengadilan harus memutuskan perkara berdasarkan moral masyarakat. D. Setiap pelanggaran hukum harus diselesaikan melalui mediasi. E. Peraturan hukum harus dibuat oleh lembaga legislatif. Asas legalitas adalah prinsip dasar dalam hukum pidana yang menyatakan bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dihukum tanpa adanya undang-undang yang mengaturnya terlebih dahulu. Hal ini termuat dalam pasal 1 ayat 1 KUHP. 5. Berikut ini yang termasuk unsur subjektif dalam hukum pidana adalah A. Waktu kejadian, B. Tempat kejadian, C. Niat pelaku, D. Alat yang digunakan, E. Korban tindak pidana. Dalam hukum pidana, unsur subjektif adalah unsur yang melekat pada diri pelaku seperti niat, mens rea, atau kesengajaan, dolus. Sebaliknya, unsur objektif adalah hal-hal yang berada di luar pelaku, seperti tempat, waktu, atau alat yang digunakan. 6. Seorang pelaku melakukan tindak pidana pencurian untuk menyelamatkan keluarganya dari kelaparan. Berdasarkan hukum pidana, pelaku dapat menggunakan alasan pembenar berupa A. Overmatch, daya paksa, B. Nutwir, pembelaan terpaksa, C. Nutusten, keadaan darurat, D. Kesalahan hukum, error in persona, E. Kehilafan, mistake of fact. Alasan pembenar berupa nutusten, keadaan darurat, dapat digunakan jika pelaku melakukan suatu tindak pidana demi menghindari bahaya yang lebih besar, misalnya menyelamatkan nyawa seseorang.
Dalam kasus ini, mencuri untuk menyelamatkan keluarga dari kelaparan dapat digolongkan sebagai keadaan darurat. 7. Dalam proses peradilan pidana di Indonesia, prinsip due process of law berperan penting untuk menjaga hak-hak tersangka atau terdakwa. Prinsip ini mengacu pada A. Penjatuhan hukuman seadil-adilnya oleh hakim, B. Proses peradilan yang sesuai dengan hukum acara pidana yang berlaku, C. Pemberian pengampunan oleh Presiden atas keputusan pengadilan, D. Perlindungan bagi korban kejahatan selama proses persidangan, E. Pelaksanaan penahanan sebelum persidangan tanpa batas waktu. Prinsip due process of law menjamin bahwa setiap individu diproses sesuai dengan hukum yang berlaku, dengan prosedur yang adil dan tidak sewenang-wenang. Ini tercermin dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang mengatur mekanisme proses pidana, termasuk hak-hak tersangka atau terdakwa, seperti hak atas bantuan hukum dan hak untuk tidak disiksa. 8. Seorang tersangka berhak mendapatkan pendampingan hukum selama proses pemeriksaan. Hak ini merupakan bagian dari A. Hak untuk diperlakukan sama di hadapan hukum, B. Hak untuk mengajukan banding atas putusan pengadilan, C. Hak atas perlindungan selama penahanan, D. Hak atas bantuan hukum yang diatur dalam KUHP, E. Hak untuk melakukan mediasi dengan korban. Hak atas bantuan hukum diatur dalam Pasal 54 KUHP, yang menyatakan bahwa tersangka atau terdakwa berhak untuk mendapatkan bantuan hukum oleh penasihat hukum, selama proses pemeriksaan di tingkat penyidikan maupun pengadilan. Hak ini bertujuan untuk memastikan tersangka mendapatkan pembelaan yang layak. 9. Dalam hukum acara pidana, penggeledahan rumah dapat dilakukan oleh penyidik setelah mendapatkan surat izin dari A. Pengadilan Tinggi, B. Jaksa Penuntut Umum, C. Ketua Pengadilan Negeri, D. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, E. Kapolres setempat. Penggeledahan rumah oleh penyidik diatur dalam Pasal 33 KUHP. Penyidik harus terlebih dahulu mendapatkan surat izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat, kecuali dalam keadaan mendesak, seperti tertangkap tangan, yang memungkinkan pengecualian prosedur izin. Hal ini untuk menjamin legalitas dan mencegah penyalahgunaan wewenang. 10. Hukum pidana khusus memiliki karakteristik tertentu yang membedakannya dari hukum pidana umum. Salah satu karakteristik tersebut adalah A. Menerapkan asas legalitas secara mutlak, B. Mengatur tindak pidana yang umum terjadi dalam masyarakat, C. Mengatur tindak pidana tertentu yang diatur dalam undang-undang khusus, D. Tidak membutuhkan pembuktian untuk menjatuhkan sanksi, E. Mengutamakan sanksi administratif dibanding sanksi pidana. Hukum pidana khusus adalah bagian dari hukum pidana yang mengatur tentang tindak pidana tertentu yang memerlukan pengaturan khusus di luar KUHP. Contohnya adalah tindak pidana korupsi, terorisme, dan pencucian uang. Jawaban C benar, karena hukum pidana khusus memang mengatur tindak pidana tertentu yang diatur dalam undang-undang khusus, seperti UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.